dia ahli agraria. Nah, keterangan tadi saya rasa kalau disimak baik ya untuk pengetahuan hukum kita dan pemahaman hukum kita. Berdampak pada penerapan hukum tentunya. Pasti perkara ini sudah sering didengar ya. Kalau klien kami, saya ditunjuk oleh pengadilan terhadap klien kami, Suranto Andrian atau PT Sulenco. Tadi juga menurut keterangan ahli di persidangan bahwa prosedur sebenarnya belum ada gitu, cacat prosedur kalau menurut saya ya sebagai penasihat hukum, karena terhadap tanah Ekspuskub itu benar bahwa tanah itu habis HGU-nya 2009 dan klien kami Sulenco melakukan penggantian tanaman atau pengolahan. Kalau di kampung-kampung atau masyarakat umumnya itu ganti garapan kan di atas tanah itu. Dan tahun 2016 kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak atas tanah itu. Kalaupun tanah itu adalah tanah negara bebas, maka prosedurnya sudah kami jalani. Kita juga masyarakat harus bisa membedakan ya. Tadi juga ahli menjelaskan tentang tanah negara. Kalau tanah negara itu tanah yang tidak berdiri alasatnya, ya kan? Tanah Ekspuskub itu sudah tidak ada alasatnya. Dan sebagai kalau berpot pada pasal 33 memang tanah itu semua ya dikuasai oleh negara, dipertentukan oleh kemakmuran rakyat. Oke, dari tanah pertanian yang sudah tidak berdiri alasatnya HGU, di mana berdasarkan fakta di persidangan bahwa begitu didirikan pelabuhan nilainya bertambah, ada pajak ini dan kewajiban kepada negara lainnya, justru itu negara tidak diberikan menurut kami sebagai penasihat hukum. Dan justru ada pendapatan daerah, ada manfaat tenaga kerja, ada peningkatan fungsi dan menghasilkan kesejahteraan, memberi pengaruh. Apalagi PA, penanaman modal asing, gitu. Jadi kami melihat bahwa janganlah buru-buru meletakkan seseorang bersalah. Jangan boleh bagaimanapun Kons tidak mungkin berdiri di sini kalau tidak didatangkan atau tidak ada kerjasama dengan Sulenco. Sekarang lagi gencar-gencar untuk mengundang investasi asing, penanaman modal, membangun tenaga kerja, meningkatkan pendapatan, kesejahteraan. Kalau semua kerjasama usaha dari pengusaha-pengusaha dalam negeri mengajak pihak investasi dari luar menanamkan modal di negara ini dan langsung indikasi tipikor, wah ini usir-usir orang ya sebenarnya. Kita seharusnya memberi penghargaan bagi orang yang mendatangkan pendapatan untuk negara ini, untuk membuka lapangan kerja, memberi pajak, mendapatkan keuntungan bagi negara. Dan saya juga menggarisbawahi tanah hampir 160-an lebih hektar yang didakwakan kepada klien saya Suranto Andrian, yang di atasnya kami harus mengganti 160 sekitar miliar. Saat ini atas sudah berdiri hak 50 hektar dan itu pengurusan sendiri oleh PT Kons. Oke, sekarang sisanya itu tanah negara yang dikuasai oleh petani. Di situ ada yang bertanam kelapa, sawah, ladang dan mendapatkan keuntungan untuk keluarganya. Terus di mana peran kami Sulenco dan harus mengganti itu? Padahal yang mendapatkan keuntungan bukan kami tidak pernah berdiri bangun di atasnya. Bahkan sekarang 120 hektar yang kepada kami dituntut untuk memberi adalah bagian yang dituntut kami untuk memberi ganti rugi 160-an miliar. Tanah itu 120 hektar saat ini dikuasai oleh masyarakat, oleh petani, dikelola dan mendapatkan keuntungan untuk keluarganya. Kita juga harus mendudukkan orang pada porsinya. Sekali lagi ya, mungkin ini agak tapi saya selalu bilang janganlah memaksakan seseorang bersalah.
Jangan memaksakan seorang bersalah, posisikan diri pada dudukan pada posisinya gitu. Jangan buru-buru menyatakan orang itu bersalah. Itu kita lihat proses hukum, dihormati saja proses hukum dan diawasi bersama. Kalau minggu depan itu masih agenda jaksa ya, menghadirkan katanya 2 orang saksi fakta dan 1 orang ahli. Kami juga berencana untuk menghadirkan ahli bersama-sama dengan terdakwa yang 1 lagi, tapi masih ya dengan pengacaranya berkoordinasi supaya tujuannya adalah kita sama-sama mencari kebenaran ya dan berusaha untuk mendudukan semuanya pada porsinya. Baik, selamat sore rekan-rekan media. Jadi hari ini kembali disidangkan sidang dugaan tindak pidana korupsi pada peralihan hak guna usaha PT Sulenco dari Puskut ke Sulenco dan ke Kons. Jadi kami dari kantor hukum Glenn Morton Demikias SHMA and Partner, saya Glenn Demikias dan ini rekan saya Devan Atamalawe. Hari ini fakta sidang yang ada adalah penuntut umum telah menghadirkan 1 orang ahli pertanahan, profesor yang saat ini tinggal di Yogyakarta. Dihadirkan lewat Zoom, sebagaimana kitab undang-undang hukum acara pidana yang baru diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi atau ahli lewat video visual. Dapat kami sampaikan bahwa keterangan ahli yang ada pada persidangan hari ini memperkuat keyakinan kami sebagai advokat dari terdakwa bahwa tidak ada kerugian negara. Kenapa kami bisa simpulkan seperti itu? Karena memang yang menjadi perdebatan tadi adalah terkait administrasi, terkait dengan hak guna usaha telah habis, diberikan ke siapa, hak siapa, itu yang diperdebatkan. Dan ahli memang tidak ahli dalam memberi keterangan tadi juga telah menyatakan bahwa ganti rugi atas tanaman, atas tanah ex-HGU dilegalkan oleh undang-undang sebagaimana pasal 2, pasal 4 PP nomor 40 tahun 96 yang sudah diubah dengan PP 18 2021. Ahli juga mengatakan dalam persidangan tadi bahwa hak yang bisa diberikan kepada pemegang HGU adalah penggantian. Memang ada ahli mengatakan bahwa harus melihat dasar hukumnya. Tapi di akhir keterangan ahli kami tanyakan kepada ahli bahwa kalau tanah negara itu belum diletakkan hak apapun, belum ada diletakkan hak apapun kepada siapapun, itu berarti masih tanah negara. Walaupun ada yang menguasai tanah itu bukanlah sebagai pemilik. Karena apa? Karena objek tanah itu masih tanah negara. Kesempatan kami menanggapi beberapa pernyataan dari ahli, kami menyatakan bahwa ahli membenarkan kalau misalnya ada penggantian. Memang ada syaratnya adalah ketika tanah HGU masih berlaku. Kasus kita HGU itu sudah habis, namun sampai hari ini pun masih tanah negara. Dan kami juga menanyakan kepada ahli terkait dengan adanya 50 hektar tanah yang dari ex-HGU 169 hektar itu yang sudah diterbitkan HGB oleh kementerian, itu secara hukum sah karena menurut ahli siapapun berhak untuk mengajukan hak guna usaha ataupun hak guna bangunan atas tanah negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman. Saksi berapa orang nanti, Pak? Dalam kesempatan minggu depan kami advokat diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi ataupun ahli. Kami akan advokat terdakwa akan menghadirkan 2 orang ahli, 1 ahli pertanahan, 1 ahli pidana. Karena kami memang mengatakan minggu lalu bahwa ahli pidana yang dihadirkan ya
versi ahli. Mau dipaksa seperti apapun itu keterangan versinya ahli. Kami akan challenge juga dengan keterangan ahli. Kami tidak membenturkan keterangan ahli, tapi kami juga punya hak sebagai advokat untuk menghadirkan ahli nanti.